Berarti penghulu dalam pemerintahan Andiko 44 ini tidak otoriter ya? Oh tidak, dia ada pembagian. Dia harus tunduk kepada hukum untuk mengontrol kesewenang-wenangan penghulu, harus berdasarkan hukum semua pekerjaannya. Mungkin ini yang membedakan dengan raja. Ini yang membedakan dengan raja. Yang saya terima dari Nini almarhum Nini Datuk Rajo di Balai itu apa namanya itu? Tanda simbol orang yang 40 orang berada di kapal Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batobo. Salam. Pada kesempatan hari ini kembali channel Sesok TV menjemput pemirsa dan warganet untuk kembali hadir ke tengah-tengah kita bersama, memberikan informasi utuh tentang sesuatu yang belum terungkap, tentang sesuatu yang masih tersimpan, tentang sesuatu yang mungkin sudah lama terkubur, untuk kita bongkar kembali, Pak narasumber. Membangkitkan batang untuk membangkitkan kembali batang terendam yang sudah lama, yang belum pernah bangkit. Channel Sesok TV berusaha untuk membangkit itu kembali, mengungkap fakta-fakta baru dengan bukti-bukti yang jelas dan nyata, yang bisa kita diskusikan secara ilmiah, bisa kita adu data-data dan bukti-bukti itu. Maka pada kesempatan tayang ketiga dengan narasumber Bapak Nur Hidayat SHMH, kembali Adinda Nur Hidayat, kita mencoba masih pada pusaran tema besar kemarin. Ya, masih pusaran adat Soko Pisoko Limbago. Adat Soko Pisoko dan Limbago. Ya. Nah, pada edisi kedua kita saya rasa telah cukup tuntas ya. Kita membahas tentang Soko. Bahkan kita sebetulnya tidak tuntas ya. Belum tuntas. Itu hanya kulit dasar saja. Oh gitu. Kulit dasar. Dan kalau kita bahas lebih jauh lagi, sangat dalam sekali. Oke, dan kita memang meminta saran dan pendapat dari netizen dan warganet agar saran dan pandangan serta bisa saja kritikan itu untuk membuat kita nanti untuk lebih bisa menjawab barangkali, untuk bisa mempertajam diskusi lagi atau mengupas lebih dalam lagi apa yang memang sudah kita bahas pada edisi kedua tentang Soko, yang kita bawa temanya waktu itu bahwa Kampar adalah negeri Soko, bahwa Kampar adalah negeri tua. Nah, pada edisi ketiga Adinda Nur Hidayat ini kita berbicara tentang tata susunan. Tata susunan. Ya, otok cacau namanya. Otok cacau. Ya, karena pada mukadimah awal dulu Adinda Nur Hidayat menyampaikan bahwa ada otok cacau. Ya, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tata susunan. Tata susunan. Tata susunan adat, tata susunan Soko, tata susunan Pisoko. Iya. Coba kira-kira dijelaskan kepada warganet. Jadi adat Soko Pisoko itu adalah salah satu hukum dasar yang mengetengahkan, yang menggambarkan tata susunan pemerintahan kedatuan. Oke. Ya. Jadi bagaimana tata susunan itu? Apa saja tata susunannya? Ya. Sahnya suatu hukum itu disebut hukum dasar apabila hukum itu mengatur tata susunan dalam sebuah pemerintahan yang sangat besar. Ya. Jadi adat Soko Pisoko Limbago ini adalah tata susunan, ya, berisi tata susunan pemerintahan, sistem pemerintahan di dalam kedatuan Andiko Ompek Plompek. Tata susunan pemerintahan dalam Andiko Ompek Plompek. Ya. Seperti apa tata susunan pemerintahan Andiko itu? Jadi tata susunan itu di dalam adat Soko Pisoko Limbago itu ada 3 tata susunan. Ya, 3 tata susunan utama di dalam hukum itu. Ya, itu di dalam hukum. Ya, dan di luar ada lagi, secara sosial ada lagi. Hukum dulu. Di dalam hukum ya. Di dalam hukum itu, dalam adat Soko Pisoko itu membagi 3 tata susunan. Yang pertama tata susunan hukum yang paling atas atau otok caca hukum dulu. Otok caca hukum. Otok caca hukum berada di peringkat yang teratas. Kenapa berada di peringkat yang teratas otok caca hukum? Bahwa hukum adalah hukum adalah yang tertinggi di dalam
masyarakat hukum adat itu? Hukum itu adalah panglima. Panglima. Iya. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Hukumlah panglimanya. Ah, iya. Ya. Jadi seorang datuk, masyarakat itu harus tunduk kepada hukum. Kalau di dalam bahasa hukumnya ya disebut dengan apa namanya itu hukum jadi panglima. Ya. Seperti apa betul hukum itu dalam pemerintahan Andiko 44? Kalau dalam bahasa adatnya disebutkan bahwa hukum itu apa namanya itu ibarat sio basusun dan ibarat sio basusun dan baca coba tanaman. Babari babalobe. Artinya hukum itu memiliki tata susunan-susunan yang sangat baik dan antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Arti babari babalobe itu berkaitan seperti pagar, ya. Pagar kalau kita lihat di kampung-kampung dulu, di pekarangan kampung-kampung itu ada pekarangan, kebun, di situ ada pagar. Ada pagar, pagar itu ada lagi bambu yang dibelah memanjang dan diikatkan di pagar itu. Itu namanya balobe. Untuk memperkuat antara satu batang pagar dengan batang yang lainnya. Oke, lebih detail kita, lebih menusuk, lebih tajam. Seperti apa betul hukum? Apa saja yang diatur waktu oleh pemerintahan Andiko 44 itu? Ya, di dalam adat Soko Bisoko itu ada 3 klasifikasi besar hukum yang boleh dipakai di dalam adat ini. Yang pertama klasifikasi besarnya itu adalah adat sebenar adat. Itu adalah hukum tertinggi derajatnya. Adat sebenar adat ini adalah adat yang datang dari Tuhan. Ya, ini hukum yang tertinggi. Ini adat yang sebetul adat itu. Dan kita menganut itu. Ya. Sebentar. Ya. Adat yang sebenar adat. Adat yang sebenar adat. Itulah hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi dalam pemerintahan Andiko. Dan adat sebenar adat itu sesungguhnya adalah wahyu. Iya, wahyu. Sebelum adanya apa namanya itu syariat yang datang dulu, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu kita sudah menganut apa namanya itu percaya kepada Tuhan yang satu. Jadi kita, kalau saya pernah berdiskusi dengan para ahli lainnya, kita ini masyarakat kita ini menganut Hanif bilangnya. Hanif, percaya pada Tuhan yang satu. Ya, itu bisa kita lihat di simbol-simbol Soko Bisoko itu ada 4 sudut, 4 arah dan menyatu pada titik tengah kepada satu pusat. Oke, sebentar. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan Andiko ini kita sudah bisa mengurai soal abad atau tahun bahwa Islam masuk tentu belum terlalu lama. Baru mungkin beberapa, kalau dihitung-hitung masuknya ke sini mungkin sekitar berapa abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Kalau yang saya terima, ya, Islam itu sudah ada, ya. Islam itu sudah mulai adanya Nabi hijrah ke Madinah dan mengembangkan pemerintahan Islamnya apa namanya itu di Madinah, ya. Maka Nabi mengutus sahabat-sahabatnya, ya, ke seluruh penjuru dunia, ya. Kalau yang saya terima dari datuk-datuk dulu, ada sahabat Nabi yang sampai ke kita. Tapi siapa sahabatnya? Ya, kita tidak bisa memastikan. Tapi ada kuburan yang dijumpai, ya, bersama yang dijumpai oleh orang tua kita, Datuk Latif, ya. Kuburan itu tertulis bahasa Arab, tulisan Arab yang terpenggal-penggal. Ini menandakan tulisan ini dipakai pada abad ke-7, ya. Benarkah memang misalnya pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa Datuk Pucuk Andiko berkirim surat ada di dalam beberapa saya pernah juga baca itu ada Malik Al-Hind bilangnya di dalam buku Api Sejarah, saya baca, ya, ditulis oleh
kalau tidak salah itu Mansur, ya. Penulisnya Mansur. Itu ditulisnya di situ ada Umar bin Abdul Aziz berkirim surat dengan Malik Al-Hind, ya, saling balas-balas surat, ya. Saling balas-balas surat. Iya, saling balas-balas surat. Malik Al-Hind itu adalah raja Mahadiraja bilangnya di situ. Ya. Ya. Nah, kembali lagi sebelum Islam masuk, kita kan dalam sejarah yang kita baca sekarang, Ya. dalam sejarah yang kita temui bahwa pemerintahan kita ini tentu sebelum itu adalah menganut agama Hindu atau Buddha. Ya. Nah, dari mana posisi bahwa sebenar adat itu adalah wahyu sementara kita belum masuk syariat Islam pada saat itu? Ya, di sini banyak yang kontroversi, ya. Banyak yang kontroversi dibilangnya bahwa kita itu menganut Buddha, bahwa candi yang ada sekarang itu, Candi Muara Takus itu adalah candi Buddha. Itu bukan candi Buddha. Ya. Bukan candi Buddha. Ya, itu adalah sebuah simbol, ya, yang menyatakan bahwa masyarakat di situ adalah penganut yang satu, percaya kepada yang satu. Itu menunjukkan pada simbolnya, ya. Ini cuman, ya, kalau sekarang ini banyak yang menghubungkan dengan agama-agama tertentu. Kita tidak memungkiri itu terjadi, ya. Tapi yang sebenarnya datuk-datuk kita itu menganut pada percaya kepada yang satu. Artinya begini, saya juga pernah mendengar, saya juga pernah berdiskusi dan sedikit membaca juga bahwa waktu itu sesungguhnya sebelum Islam masuk ke sini, nenek moyang kita sudah menganut agama Samawi. Iya, Samawi. Ya. Sudah menganut agama Samawi. Apakah agama Samawi yang dimaksud ketika itu adalah yang Milata Ibrahim itu mungkin? Ya, karena gini, ya, di dalam Soko Bisoko itu di situ disebut yang Soko itu ibarat air, ya, ibarat air, seperti air yang melambangkan keturunan Adam dan Hawa. Berarti kita langsung terkonek kepada Adam dan Hawa, berarti keturunan yang itu koneknya, ya. Begitu itu yang diklaim di dalam Soko Bisoko itu. Ada Soko Bisoko. Jadi kita langsung connect dengan itu. Memang contohnya gini, Pak Banda, ya. Kenapa ada simbol Andi Kompek Pelompet? Simbol Andi Kompek Pelompet itu yang saya terima dari almarhum Nini Datuk Rajo di Balai itu tanda simbol orang yang 40 orang berada di kapal Nabi Nuh. Simbol 44 itu. Simbol Andiko 44. Iya. Ada 44 pucuk. Itu orang berada di 40 orang berada di kapal Nabi Nuh. Yang mana yang empatnya? Yang empatnya 3 anak Nabi Nuh, 1 Nabi Nuh itu. Ini yang dijadikan simbol oleh Andiko 44. Sangat tua sekali. Jadi warganet jangan kaget, jangan terkejut, jangan shock, ya. Jangan shock bahwa salah seorang budayawan kita, beliau akademisi, beliau peneliti, menyatakan bahwa simbol Andiko 44 itu 40-nya adalah penumpang dari orang yang bersama Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh pada saat badai topan Nabi Nuh. Ya. Artinya adat kita ini sudah sangat tua. Adat kita ini sudah sangat tua. Ya, jadi begini, kembali kita biar tidak terlena dengan persoalan ini, kembali kita ke soal otok cacau. Otok cacau tadi. Ya. Sekarang kita tadi otok cacau adat, sekarang kita masuk kepada otok cacau Soko. Soko yang berlembaga. Soko yang punya lembaga. Soko yang punya berlembaga itu apa? Pertama, jabatan Soko, ya. Dia ada jabatan Soko, klasifikasi jabatannya mulai dari pucuk, 4 jini, dan pucuk kampung dan ke bawah-bawahnya. Yang disebut Kapa Ambai, ya. Itu pembantu-pembantu penghulu semuanya. Orang ini duduk di dalam sebuah kerapatan yang namanya kerapatan suku yang berada di kota mereka masing-masing. Ya. Nanti penghulu ini menjadi utusan pada kerapatan negeri. Iya. Jadi dewan, ya, di negeri. Jadi bisa saja kalau istilah sederhananya, Dinda,
penghulu ini bisa mungkin kalau dia memegang desa, kepala desa misalnya. Oh tidak, penghulu begitu? ini raja ini. Boleh kita penghulu bukan, ini raja, iya. tapi dia berada di kota. Berada di kota. Kalau kita sekarang ini berada di kota, berada itu, di negeri. Ya, berada di sebuah negeri. Sebuah negeri. Iya, sebuah negeri. Nah, apabila nanti berhubungan dengan negeri-negeri lain, dengan kota-kota lain, maka penghulu inilah yang ya, penghulu ini yang berhubungan nanti dengan antar kota itu. Begitu. Jadi penghulu ini di suatu kota atau di suatu negeri dia berposisi sebagai raja. Ya, dia berposisi kalau di dalam adat ya disebutkan bahwa keputusan tertinggi ada di tangan mufakat ya. Anak-anak keponakan beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat ya. Mufakat harus menuruti ketentuan dari yang satu. Begitu tata urutannya. Jadi tak bisa ada level-levelnya. Ya. Artinya untuk mengambil sebuah keputusan itu metodenya metode musyawarah, melibatkan anak kemenakan. Iya, Jawa bajaput dokek baimbau. Dalam istilah adat, dalam azasnya. Ya, jauh berjemput dekat baimbau. Ya, hutang ditimbang, salah ditimbang, hutang dibayar. Begitu. Jadi kita di dalam adat kita itu kalau untuk menyelesaikan satu perkara itu wajib bermusyawarah. Tapi ada juga di dalam negeri lain boleh juga menerapkan ya aturan undang. Kalau tadi aturan undang jati, ya boleh juga menerapkan aturan undang yang disebutkan di situ bacupak sepanjang botong, bak undang sepanjang tobiong. Ya, artinya di situ habis undang oleh karib, habis cupak berkelerelaan. Ya, boleh menerapkan itu. Dan di tempat adat jati boleh, di wilayah adat jati boleh juga menerap itu. Sebentar, adat jati ini baru saya dengar nih adat jati ini. Kemarin-kemarin belum saya dengar istilah adat jati. Ya. Yang satu tadi apa? Yang tadi adat undang ya. Adat undang. Iya. Yang membedakan adat jati dengan adat undang? Yang membedakan adat jati dengan adat undang, adat jati wajib memutuskan perkara itu melalui sebuah musyawarah. Ini karena musyawarah itu diwajibkan menurut diwajibkan disyariatkan juga musyawarah itu. Iya, wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu tentang satu urusan. Itu dia. Ya kan? Tapi kalau menyelesaikan masalah dengan langsung saja, itu namanya undang, adat undang. Ya. Artinya menyelesaikan masalah penghulunya langsung yang menyelesaikan. Bukan, antara yang bermasalah dengan yang bermasalah. Boleh. Yang penting ikhlas, mencari keikhlasan. Tidak melibatkan penghulu. Tidak melibatkan orang lain, boleh. Itu namanya undang. Adat undang. Ya, adat undang. Itu levelnya lebih rendah sedikit. Lebih rendah di bawah adat jati. Adat jati. Karena adat jati ini melalui proses musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Ya. Nah, menarik, ini memang sangat bagus otok Caca itu ya, susunan itu. Nah, berarti seorang penghulu posisi dia sebagai raja. Berarti raja bagi anak kemenakan. Raja bagi anak kemenakan, berarti penghulu dalam pemerintahan Andiko 44 ini tidak otoriter ya? Tidak, dia ada pembagian. Dia harus tunduk kepada hukum untuk mengontrol kesewenang-wenangan penghulu, harus berdasarkan hukum semua pekerjaannya. Mungkin ini yang membedakan dengan raja. Ini yang membedakan dengan raja. Karena kata Soko tadi itu kata keputusan jati namanya. Keputusan Soko itu ada keputusan jati, keputusan Pisoko itu tidak keputusan jati. Kalau keputusan Pisoko, keputusan dibuat sendiri. Sedangkan keputusan Soko itu keputusan yang dimusyawarahkan dan dimufakatkan. Iya. Kalau di dalam Islam situ ada yang bersama itu ijma ya. Iya. Bersama berkumpul para ahli dalam satu membuat suatu keputusan dalam atas satu musyawarah. Jadi sangat demokratis sekali, sangat demokrasi sekali sistem pemerintahan penghulu dalam pemerintahan adat Andiko 44. Menurut saya Dinda, itu memang berbeda dengan sistem kerajaan. Berbeda. Jauh berbeda dengan sistem kerajaan. Nah, kembali lagi soal penghulu. Kalau penghulu meninggal dunia, siapa yang menggantikan? Penghulu meninggal dunia. Karena setiap penghulu itu sudah ada wakil yang akan menggantikannya. Wakil itu tidak boleh
membuat keputusan jati, keputusan Soko. Ya, dia boleh membuat keputusan Pisoko. Wakilnya ini adalah Wakil dia adalah keponakan dari penghulu ini. kemenakan dari penghulu. Ya, keponakan dari Jadi penghulu. kalau penghulu meninggal dunia, otomatis wakilnya naik menjadi penghulu. Ya, begitu tadi dari di episode yang sebelumnya yang dikatakan Soko yang yang berkeiliran. Ya. Ya. Yang berkeiliran itu begini. Seperti atap yang mengalir, airnya mengalir seperti ini ya. Bercucuran. Berkeiliran. Berkeiliran. Yang bercucuran jatuh ke bawah dari bapak ke anaknya. Yang ini miring dan bukan langsung itu ke yang anaknya. berkeiliran tadi. Iya. Iliu bahasa kitanya. Iliu bahasa kamparnya. Iya. Bercucur yang ini ke Pisoko. Pisoko. Dari bapak ke anak. Kalau ini dari mama ke kemenakan. Jadi penghulu tidak bisa sewenang-wenang karena tidak bisa memberikan sebuah keputusan nanti mengangkat anaknya menjadi penghulu pula. Ya, Tak bisa. Tak bisa. Karena itu kalau di dalam pemerintahan sekarang, kalau di dalam kita lihat di dunia sekarang ini ya, seorang bapak mempersiapkan anaknya untuk bisa duduk pula. Ya. Ini ada kolusi dan nepotisme di sini. Ya. Kalau pemerintahan kedatuan tak bisa seperti itu, ya. Tak bisa ada kolusi dengan anaknya untuk anaknya, tak bisa. Karena ini jatuh kepada kemenakan. Jatuh kepada kemenakannya. Warganet sekalian, itu yang membedakan sistem pemerintahan Andiko atau sistem pemerintahan kedatuan, ya. Bahwa seorang penghulu dalam tanda kutip raja, ya. Itu turunnya kepada keponakan. Iya, kepada keponakan. Jadi kalau raja-raja di negeri beraja, mungkin turunnya kepada anak. Harus kepada anak. Kepada anak. Ya. Ini yang sangat membedakan sistem pemerintahan kedatuan Andiko itu, bahwa seorang penghulu, seorang raja, katakan yang diistilahkan penghulu itu dengan nenek mama, ya. Itu apabila dia meninggal dunia, maka turun kepada keponakan. Perlu dilarat lagi, penghulu itu dipanggil datu. Kalau istilahnya datu, ya. Dipanggil datu dia. Nenek mama itu adalah dua kata di dalam kesatuan datu itu. Iya. Nenek mama itu. Nenek mama cadia pandai bosau godang betul. Ya. Itu yang dipanggil datu. Ini panggil datu. Jadi penghulu atau nenek mama itu dipanggil datu, ya? Itu yang dipanggil datu. Nah, sistem pemerintahan Andiko 44, sistem pemerintahan kedatuan itu, apakah ada sistem pemerintahan ini di tempat lain yang seperti penghulunya turun kepada keponakan? Di tempat lain ada seperti ini? Kalau hemat saya, menurut adat Soko Pisoko, kalau negeri itu berpenghulu, ada. Ya, ada. Kalau dia beraja dan berpenghulu, walaupun itu negerinya negeri Pisoko. Dia kalau hanya beraja saja? Kalau beraja tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi kalau Pisoko itu ada berpenghulu, berarti masih menerapkan ada aturan Sokonya. Soko membuat sebuah kelembagaan dengan Pisoko. Masih dalam lingkungan, masih dalam kawasan Soko, karena dia Pisoko. Iya. Ya. Jadi kalau untuk otok cacau Pisoko belum. Otok cacau Pisoko begitu ya. Jadi tadi bahwa Pisoko ini adalah artinya terpisah dari Soko, yang pergi dari Soko. Ya? Atau yang datang ke Soko. Atau yang datang ke Soko. Pokoknya yang sifatnya baru, itu Pisoko. Oke. Contohnya dalam badan kita, yang tumbuh asal misalnya, ya, yang tumbuh asal di dalam badan kita itu ada tumbuh rambut, itu masuk dalam lingkungan itu. Kenapa adat Soko Pisoko ini melambangkan 4 unsur alam semesta? Ya, 4 unsur alam semesta itu ada di dalam tubuh kita. Ya. Tubuh kita ini dibangun dengan 4 unsur alam semesta, ya. Di situ dikombinasikan. Maka dalam Soko Pisoko itu tulang belulang ini itu lambang air. Sedangkan darah dan sampai ke jantung itu melambangkan adat. Sedangkan sekalian urat itu melambangkan Pisoko. Ya, sedangkan daging semuanya itu melambangkan limbago, menahan yang ada di dalam. Kalau tak ada daging, maka terserak semuanya. Ini dia. Jadi harus
kalau balam apanya gabungan dari 4 ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, sangat kuat. Inilah yang disebut manusia itu. Jadi kalau kita buat skema sistem pemerintahan Andiko itu, bahwa tertingginya adalah Niniak Datuk Raja di Balai. Di bawah itu penghulu gitu. Begini. Kalau berdasarkan kelembagaannya, ya. Ada kelembagaan, pertama kelembagaan Andiko Plompe. Di dalam kelembagaannya maka ditunjuk Datuk Raja di Balai sebagai pemimpin dalam kelembagaan itu, ya. Ya, di dalam negeri itu ditunjuk pula salah satu orang pucuk yang menjadi pemimpin lembaga kerapatan negeri. Itu namanya pucuk. Pucuk pula, pucuk besar ke rantau, ada pucuk besar ke dalam lembaga. Yang penghulu? Itu semuanya penghulu. Oh, pucuk ini penghulu? Pucuk ini penghulu semua. Ya, penghulu ini sebetulnya yang pucuk-pucuk yang dijadikan itu ketua di dalam kerapatan itu sebetulnya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan penghulu lainnya. Karena dia didudukan selangkah saja. Hanya juru bicara gitu. Agar lebih sampai kepada pemahaman, Dinda, katakanlah sekarang skemanya bahwa Datuk Raja di Balai adalah pimpinan tertinggi di dalam pemerintahan Andiko itu. Nah, di bawahnya di negeri-negeri ini ada kerapatan. Ada kerapatan. Setiap setiap kerapatan wilayah itu ada kerapatan. Beberapa orang penghulu. Ya, setiap wilayah itu ada kerapatan-kerapatannya. Kerapatan yang terendah itu kerapatan suku berada di dalam koto, kerapatan negeri, ya. Itu kerapatan penghulu semuanya yang duduk di dalamnya. Situ kerapatan beberapa negeri yang bergabung menjadi satu. Ini yang seperti kalau dalam istilah hukum sekarang itu seperti konfederasi. Jadi dalam kerapatan itu tidak ada yang lebih didahulukan selangkah. Tidak ada. Dalam kerapatan itu tidak ada yang lebih tinggi, hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tidak ada sama tinggi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, semua penghulu itu. Oh, berarti sama level. Selevel semua derajat. Cuman dia dijadikan yang lain itu yang salah satu penghulu atau dua penghulu, yang satu besar dalam kerapatan, yang satu besar keluar kerapatan itu sebagai juru bicara. Ya, kita apa saja, misalnya kita contohkan untuk negeri air tiris misalnya. Ya. Itu ada 12 penghulu. 12 penghulu. Dari 12 penghulu itu level dan tingkatannya sama. Sama semua. Tidak ada yang menjadi lebih besar atau apa, tidak. Tidak ada. Jadi, untuk pengambil sebuah keputusan 12 penghulu itu duduk bersama. Duduk bersama. Dalam pemerintahan di kenegrian air tiris misalnya. Iya. Itu. Tadi Bang Dab juga bertanya tentang Pisoko ya, tentang Otok Cacau Pisoko. Otok Cacau Pisoko itu Otok Cacau negeri yang beraja-raja. Ini dia, negeri yang beraja-raja atau masalah lingkungan individu-individu di dalam wilayah Soko. Itu soalnya identitas Pisoko ini adalah untuk individu sebetulnya, untuk pribadi, untuk keluarga. Sedangkan identitas Soko itu untuk komunal, untuk masyarakat, untuk publik. Maka mana lebih tinggi publik daripada individu? Ya harus didahulukan publik. Begitu. Bedanya. Kita cek durasi dulu, Dinda narasumber. Durasi kita memang sudah memang ada saran dan pandangan dari beberapa pihak bahwa durasi kita memang tak usah terlalu lama, biar tidak terlalu mengambang netizen memahami diskusi kita. Tapi karena memang kalau kita buat dalam durasi 10-15 menit juga memang tanggung. Ya, saya mengkaji Soko Pisoko ini yang khusus untuk Soko Pisoko ini ya, itu hampir 1 tahun, itu paling minimal 3 hari, ya 1 minggu itu selama 5 jam. Itu 1 tahun lamanya. Dan setelah itu berganti hari, sekali seminggu, 1 jam 5 jam ya. Sampai sekarang sudah 20 tahun saya belajar itu. 20 tahun masih saya belajar tentang Soko Pisoko. Para warganet kita, bahwa narasumber kita ini meneliti dan mengkaji serta belajar soal Soko Pisoko ini selama 20 tahun. Tentu sudah sangat matang dan paham. Belum juga lagi paham. Bahkan menurut beliau masih
ada belum sempurna apa yang beliau dapatkan. Tapi paling tidak ilmu atau informasi yang disampaikan melalui channel ini, melalui channel Sesuk TV ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama setidaknya tentang seperti apa sebetulnya adat Soko Pisoko di Limbago itu. Barangkali pada edisi ketiga ini cukup sekian dulu, karena yakin dan percayalah bahwa pada edisi-edisi berikutnya lebih panas lagi, jauh lebih panas lagi, jauh lebih tajam lagi, lebih tajam lagi, jauh cara membongkarnya juga akan lebih dahsyat lagi. Kita tunggu untuk edisi berikutnya, masih juga dalam tema besar kita. Tema besar adat Soko Pisoko dan Limbago. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.